apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi di channel aku, Mama Putri, ibu doa anak yang punya usaha kecil-kecilan. Salam Mama. Sebelum lanjut, aku mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang selalu setia nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Semoga video aku ini bermanfaat dan juga menginspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya. Ini dia penampakan warung aku sebelum aku rapihkan hasil belanjaan aku hari ini. Di sini terlihat sekali warung aku sangat kosong ya teman-teman. Barang-barang untuk sabun, pampers, kopi, jajanan-jajanan anak, mie dan lain-lain itu pada kosong semua. Karena emang udah 2 hari aku nggak belanja ya teman-teman. Jadi aku nggak sempat belanja karena riweuh. Dan alhamdulillah di hari ini aku bisa berbelanja lagi untuk mengisi warung aku yang kosong ini ya teman-teman. Di sini aku belanja lumayan banyak. Ini belanjanya hampir 1 jutaan ya teman-teman, plus rokok. Di sini rokoknya aku nggak unboxing ya teman-teman. Videonya di video selanjutnya nanti akan aku buat 2 video ya teman-teman. Untuk sekarang aku itu buat video unboxing. Sambil unboxing di sini aku mau sharing ke teman-teman semua karena alhamdulillah nih ya teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan ya teman-teman, bulan puasa di tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun ini, bulan Ramadan di tahun ini itu dilancarkan puasanya ya teman-teman, dan juga berkah buat semuanya, terutama buat warung aku juga. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang punya usaha warung sembako yang udah suhu ya teman-teman, pasti udah tahu barang-barang apa aja yang wajib atau harus ada stok di warung kita, karena barang-barangnya itu laku atau cepat laku ya teman-teman, karena banyak dicari oleh pelanggan atau banyak digunakan oleh pelanggan ya teman-teman. Untuk para pemula atau yang baru buka usaha warung kecil-kecilan di rumah, boleh simak tips aku ini supaya tips aku ini bisa membantu teman-teman semua untuk warungnya ya teman-teman. Karena di sini aku juga masih belajar ya teman-teman, karena warung aku juga masih warung sederhana di dalam atau di ruang tamu rumah. Di sini kita sharing aja ya teman-teman semua, supaya nambah ilmu dan juga nambah pengalaman juga ya teman-teman. Di sini kita sharing supaya menjadi lebih baik lagi dan juga lebih maju lagi untuk usaha warung kita. Amin amin ya robbal alamin. Dan di sini aku mau sharing barang-barang apa aja yang paling laris di warung aku pas bulan puasa ini ya teman-teman. Karena alhamdulillah aku udah buka warung ini sekitar hampir 4 tahunan ya teman-teman, pas aku mengandung anak pertama, dan anak aku itu sekarang udah umur 4 tahun. Jadi aku udah ngejalanin beberapa tahun bulan Ramadan membuka warung usaha ini. Jadi di sini aku mau sharing ke teman-teman semua persiapan apa aja yang harus disiapkan supaya warungnya itu bisa menambah omset ya teman-teman, karena permintaan pelanggan itu semakin tinggi di beberapa barang di warung sembako kita ini. Untuk barang yang pertama di warung aku itu beras ya teman-teman, karena beras itu adalah makanan pokok ya teman-teman yang paling dicari oleh pelanggan. Dan yang kedua itu
tepung-tepungan ya teman-teman, seperti terigu, tepung beras, tepung tapioka dan lain-lain. Karena emang di bulan Ramadan itu kan biasanya para ibu-ibu itu membuat goreng-gorengan ya teman-teman untuk menu berbuka puasa. Biasanya itu diwajibkan ya teman-teman, karena emang bulan puasa itu berbukanya itu identik dengan goreng-gorengan ya teman-teman. Jadi untuk tepung-tepungan itu paling dicari oleh para pelanggan. Dan yang ketiga itu minyak sayur tentunya ya teman-teman, karena untuk gorengan-gorengan kan menggunakan minyak sayur. Jadi yang paling laris itu juga ada minyak sayur. Dan juga untuk barang selanjutnya yang keempat itu ada gula ya teman-teman, ada gula putih dan juga gula merah. Kenapa untuk gula ini banyak dicari? Karena emang ya untuk di bulan Ramadan itu para ibu-ibu itu biasanya membuat takjil ya teman-teman, membuat kolak pisang, kolak apa aja, takjil, sop buah atau apa minuman-minuman manis ya teman-teman untuk menu berbuka puasa. Jadi gula putih dan juga gula merah itu salah satu barang yang paling laris atau dicari oleh para pelanggan. Jadi harus ada stok ya teman-teman. Misalnya biasanya itu kita itu stok 1 kilo atau 2 kilo, bisa ditambahin jadi 3 kilo atau 4 kilo ya teman-teman, supaya nanti stoknya itu bisa aman ya teman-teman. Jangan sampai nanti pelanggan kita itu kecewa seperti itu, dan itu juga bisa menambah omset penjualan kita ya. Dan barang selanjutnya itu yang kelima ya teman-teman, itu susu ya teman-teman, minuman susu. Biasanya paling dicari itu susu dan juga minuman-minuman dingin ya teman-teman. Karena di aku itu nggak jualan minuman-minuman kaleng dan juga botol plastik, enggak ya, aku nggak jual, tapi aku jual es yang 1000-an yang aku seduh. Jadi aku selalu stok es yang 1000-an yang aku seduh, dan juga biasanya aku suka buat pop es ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang beli pop es aku bikinin. Itu biasanya aku stok minuman pop es, terus minuman yang 1000-an yang aku seduh itu, dan juga susu ya teman-teman. Itu lumayan banyak peminatnya ya teman-teman. Jadi buat misalkan anak-anak yang kehausan, kalau misalkan mau traweh biasanya suka beli es dulu seperti itu. Dan untuk barang selanjutnya itu yang keenam itu telur ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak ada menu yang lain, biasanya para ibu itu mencari menu yang simple, apalagi untuk sahur ya teman-teman. Biasanya itu menunya itu suka telur dan juga mie instan ya teman-teman. Mie instan juga itu sangat praktis ya teman-teman. Biasanya di akhir-akhir bulan Ramadan itu ya sudah mulai kelelahan pas mau bikin menu sahur. Biasanya menu yang paling simple itu mie. Emang sih ya nggak sehat, tapi kadang-kadang para ibu itu mencari yang simple, apalagi kalau misalkan telat bangun ya, bangun sahur, itu mencari menu yang simple seperti telur dan juga mie ya teman-teman. Dan itu beberapa barang-barang yang paling dicari di bulan Ramadan. Untuk obat-obatan pastinya itu promah ya teman-teman. Obat sakit lambung itu pasti dicari, apalagi yang punya masalah di lambung. Pastinya itu pas bulan Ramadan salah satu obat yang paling dicari. Jadi harus stok ya untuk obat lambung ini. Dan itu beberapa barang yang paling laris di warung aku pas bulan Ramadan ya teman-teman. Mudah-mudahan sharing aku ini bermanfaat buat teman-teman pemula yang ingin stok barang di bulan puasa supaya omsetnya itu meningkat. Jadi barang-barang apa aja yang harus ditambahin stoknya,
yaitu barang-barang yang tadi aku jelasin ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video aku. Semoga video aku ini bermanfaat dan juga menginspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.